Para sahabat, saya sedang berbicara tentang platform visi air untuk rakyat supaya menjadi diskurs politik di dalam hingar-bingar politik elektoral hari ini. Mengapa air untuk rakyat? Pertama, air adalah essential services, pelayanan yang paling esensial, di lebih dasar lagi daripada daripada basic services. Kalau basic itu soal kesehatan, pendidikan. Tetapi kalau soal esensial itu terkait dengan kehidupan penghidupan. Di situ ada air, pangan, dan energi. Ya, jadi ini jarang termasuk dalam pembicaraan mengenai teori public service. Dan kalau kita ngomong air, itu ya nggak ada di dalam mall pelayanan publik yang dibuat oleh pemerintah. Mall pelayanan publik itu ya bias kota karena memang air untuk masyarakat kota, warga kota sudah disediakan. Kalau di mall pelayanan publik ya urusannya administrasi sama bisnis. Administratif services dan business services, orang ngurus izin, orang ngurus akses terhadap modal dan sebagainya. Kalau yang air ini memang bermasalah ya. Yang itu yang kedua, ya masih banyak rakyat itu yang nggak bisa mengakses air. Entah karena mahal air, sulit air, atau memang tidak punya kemampuan secara pribadi untuk mengurus air. Ini sudah banyak cerita. Mahasiswa kami KKN bergulat sama rakyat, lalu masyarakat minta supaya disiapkan proposal berjuang untuk supaya dapat air ya, pakai sumur bor, beberapa complong gitu. Satu sumur harganya 11 juta. Kalau pakai uang pribadi nggak nyampe, nggak kuat, tidak kuat. Sementara mereka udah lama minta dibantu pemerintah itu. Kalau ada musrenbang itu ya mengusulkan, tapi nggak dapat. Hanya kalau pas musim kemarau itu didrop pakai air tangki oleh pemerintah kabupaten. Nah, mahasiswa kami berjuang ke DPRD, ke Bapeda, ke macam-macam lah. Hasilnya nihil. Lalu mahasiswa mengatakan pada saya, Pak, mohon maaf kami gagal untuk memperjuangkan air bagi rakyat. Oh, nggak ada masalah. Kalian jangan kecil hati. Mengapa? Karena sampai hari ini negara memberi air untuk rakyat itu tidak sanggup. Di mana-mana masih ada problem mengenai akses rakyat terhadap air. Jadi kalau negara aja nggak sanggup ya mahasiswa ya saya maklumi. Tetapi saya hargai kalian sudah berjuang, sudah bergelut dengan rakyat. Itulah sarjana rakyat yang betul itu begitu ya. Nanti kalau kelak menjadi wakil rakyat ya itu perjuangkanlah. Atau Anda menjadi kepala desa ya itu nomor satu. Saya katakan bahwa sebelum ada yang lain-lain ya, ini air ini harus ada dulu. Kalau di kampung Anda tidak ada air ya, air itu beresi dulu. Karena air itu adalah kehidupan, penghidupan. Kalau sekolah kan orang nggak harus sekolah, orang nggak sekolah kan nggak mati. Kalau orang nggak punya air ya bisa mati. Sama juga seperti dibilang Gus Baha, kalau orang nggak naik mobil nggak apa-apa. Tapi kalau orang nggak makan pasti mati. Karena itu disebut sebagai essential services. Kemudian yang ketiga, memang ada kesenjangan antara pelayanan terhadap warga sama masyarakat setempat, rakyat jelata. Ada banyak kasus di mana pemerintah kota bikin PDAM mengambil sumber-sumber air dari desa-desa di kabupaten tetangga. Itu baik dalam pengertian pemerintah melayani kebutuhan air warga negara. Tetapi yang terjadi justru merugikan
masyarakat setempat. Ketika ini sumber air itu diambil oleh PD PAM, maka masyarakat setempat tidak bisa menyentuh, tidak dapat bagi hasil. Ya mungkin ada beberapa kasus yang bagi hasil atau ada semacam semacam tanggung jawab sosial perusahaan. Tetapi ini pernah ada beberapa desa yang ketemu saya, problemnya ya semacam itu. Jadi mereka nggak bisa menyentuh air untuk menopang kehidupan dan penghidupan mereka. Sementara juga ada ketimpangan dengan privatisasi. Dulu ada undang-undang sumber daya air itu kan membuka privatisasi. Ya kalau sektor privat nggak akan kekurangan air. Sementara di musim kemarau yang panjang hari ini banyak orang kesulitan air, tapi perusahaan-perusahaan raksasa air ya setiap hari iklan air di berbagai tempat. Artinya mereka begitu melimpah ruah. Ya, jadi air ini harus menjadi perhatian. Ya bukan berarti yang lain tidak penting, tapi ini penting ya. Ini untuk menopang hidup. Ya kalau nggak ada air nggak bisa hidup orang. Rakyat juga nggak bisa memenuhi kepentingan air itu secara mandiri. Memang standarnya begitu orang itu punya membangun rumah tangga, keluarga, maka ya sumur itu nomor satu. Tapi tidak setiap orang itu bisa sanggup membangun sumur. Apalagi ini yang kering ya, tanahnya kering, dalam gitu ya, air itu barang mewah. Dan saya sering mengatakan bahwa desa-desa yang kering kerontang, yang miskin air itu ya desa yang melarat. Akhirnya orang warga setempat itu ya lari ke kota untuk mencari penghidupan. Nah, lalu bagaimana cara ini ya? Cara membuat air untuk rakyat. Ini ada pengalaman di Gunung Kidul itu. Dulu ada proyek besar namanya Bribin. Instalasi pipanya banyak, dibangun dengan kerjasama multilateral, banyak negara yang terlibat. Hasilnya nol. Tahun 2005 diajak oleh masyarakat Gunung Kidul. Ini proyek bukan proyek airisasi, tapi proyek pipanisasi tanpa air. Karena itu dulu banyak kepala desa, para aktivis, politisi, duduk bareng. Ya kalau begitu kita menanam pohon, menanam air, menanam kehidupan dengan cara gerakan menanam. Sekian tahun kemudian desa-desa itu memanen air. Ya, ini salah satu contoh ya, menanam air ini, menanam pohon. Ya, ini jangka panjang ya. Tapi ya ada juga pengalaman dulu di Jembrana, itu nyuling air laut. Meskipun pada akhirnya ini gulung tikar karena salah urus, ada korupsi. Tapi saya sangat tertarik betul. Pada tahun 2007 saya datang ke Jembrana, itu di beberapa titik, entah itu di sekolah, di kantor desa, di kantor pemuda itu sudah ada air megumi yang bisa diminum secara langsung seperti kalau kita di barat. Air suling itu, biayanya hanya belasan miliar. Itu masih minimal, kalau uangnya ditambah lagi itu bisa menjangkau pada rakyat yang lebih luas. Dan saya kira banyak negara di sana kawasan Arab itu kan ya miskin air, tetapi mereka bisa nyuling air laut dan air itu melimpah ruah. Jadi nggak ada soal ya. Dulu Bupati Gunung Kidul itu tertarik untuk suling air, menyontoh apa yang dilakukan oleh Jembrana. Tetapi beliau mengeluh, wah ini masyarakat sini ini terlalu mitologis banget ini, kalau laut selatan nggak berani gitu. Ya mau tidak mau ini ya. Jadi ini pengetahuan ini memang harus dihadirkan untuk melawan yang tahayul ya. Tahayul itu yang berbau mitos itu memang harus dilawan. Tapi bukan berarti pengetahuan lokal harus dihilangkan oleh pengetahuan yang canggih, yang modern, yang datang dari barat. Sekali lagi ini sebenarnya bukan perkara sulit.
untuk menyediakan air bagi rakyat ini. Kalau mau pasti bisa. Ya tentu biayanya mahal, tapi kita sudah punya pengalaman bikin jalan tol juga bisa. Ya, nanti menyuling air laut juga bisa dicoba lah. Misalnya di kawasan Samudra Hindia itu, dari Aceh sampai NTT sana itu kan bisa diambil sejumlah titik menyediakan air untuk rakyat dengan suling itu ya. Dan saya sendiri juga mengusulkan agar Indonesia ini menghadirkan Samudra Hindia, bukan memunggungi Samudra Hindia, tapi menghadap Samudra Hindia sebagai arena untuk hidup, kehidupan, dan penghidupan. Jadi laut itu nanti bisa kita gunakan untuk banyak hal, baik itu transportasi, perdagangan, maupun juga memberi air dan penghidupan secara lokal bagi masyarakat setempat yang memanfaatkan sumber daya laut itu untuk menopang kehidupan dan penghidupan. Jadi jangan sampai ini ada paradoks di Jogja, banyak desa yang melabeli diri sebagai desa maritim, tapi masih berasa agraris. Ya, ini konyol nih ya. Nanti saya ngomong terlalu panjang, intinya air untuk rakyat kita pasti bisa kalau mau ya. Jadi bikin yang gede-gede aja bisa, kenapa air untuk rakyat tidak sanggup.